Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Pertiwi, NIM 21060004, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tutorial dari estimasi regresi data time series menggunakan EFUSE, tugas mata kuliah Ekonometrika. Adapun di sini saya mengambil referensi dari skripsi atas nama Bima Pertama Putra dengan NIM 1606080, konsentrasi ekonomi moneter, jurusan ilmu ekonomi Universitas Negeri Padang, dengan dosen pembimbing Dr. Alphonse Satrianto, SME, dengan judul skripsi yaitu pengaruh nilai tukar, harga saham, dan harga minyak dunia terhadap harga emas di Indonesia. Adapun kasus dari skripsi ini adalah dari penelitian ini yaitu kita akan meneliti terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Di sini yang menjadi variabel bebasnya ada tiga, yaitu nilai tukar, harga saham, dan harga minyak dunia, dengan variabel terikatnya yaitu harga emas di Indonesia. Data ini dikatakan data time series karena mengambil data dari satu tempat dan dalam jangka waktu yang panjang, yaitu dari Oktober 2004 sampai Oktober 2009 di satu tempat, yaitu di Indonesia. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, yang pertama kita akan mencari tahu sejauh mana pengaruh nilai tukar atau X1 terhadap harga emas di Indonesia, sejauh mana pengaruh harga saham atau X2 terhadap harga emas di Indonesia, dan sejauh mana pengaruh harga minyak dunia atau X3 terhadap harga emas di Indonesia. Adapun hipotesis dari penelitian ini, yang pertama, hipotesis 1 yaitu ketika H0 diterima, itu artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara nilai tukar terhadap harga emas di Indonesia. Dan apabila HA diterima, maka terdapat pengaruh yang signifikan antara nilai tukar terhadap harga emas di Indonesia. Begitupun dengan hipotesis 2, ketika H0 diterima, itu artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara harga saham atau X2 terhadap harga emas di Indonesia. Dan apabila HA diterima, itu artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara harga saham atau X2 terhadap harga emas atau Y di Indonesia. Hipotesis 3 yaitu ketika H0 diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara harga minyak dunia sebagai X3 terhadap harga emas di Indonesia. Dan apabila HA diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara harga minyak dunia terhadap harga emas di Indonesia. Dan adapun hipotesis keempat, ketika H0 diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas, yang mana nilai tukar, harga saham, dan harga minyak dunia secara bersama-sama terhadap harga emas di Indonesia. Sebaliknya, ketika HA diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat, yang mana dalam penelitian ini yaitu variabel nilai tukar, harga saham, dan harga minyak dunia yang secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap harga emas di Indonesia. Baiklah, adapun kriteria pengujiannya dapat dikatakan signifikan atau tidaknya, yaitu untuk hipotesis 1, 2, dan 3, H0 dikatakan dapat diterima ketika nilai T hitung lebih kecil daripada nilai T tabel. Maka akan didapat probabilitas lebih dari 0,05, yang mana itu artinya variabel bebas ini tidak signifikan terhadap variabel Y, terhadap variabel terikat. Adapun ketika HA diterima, itu adalah ketika T hitung lebih besar daripada T tabel dengan probabilitas itu kurang dari 0,05, yang mana itu berarti variabel bebas ini signifikan berpengaruh terhadap variabel terikatnya. Adapun untuk hipotesis keempat, hipotesis 4, yaitu ketika H0 diterima, itu terjadi ketika
F hitung lebih kecil daripada F tabel dengan probabilitas lebih dari 0,05, yang mana artinya variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya, ketika H diterima, itu terjadi ketika F hitung lebih besar daripada F tabel dengan probabilitas masing-masing variabel bebas itu kecil dari 0,05, yang mana dapat diartikan bahwa variabel bebas berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Baiklah, selanjutnya saya akan menunjukkan langkah pengoperasionalisasi menggunakan FUSE. Di sini saya menggunakan FUSE 12, yaitu FUSE versi terbaru. Pada template ini kita klik create a new FUSE work file. Di sini ada work file structure type, kita pilih date regular frequency. Baiklah, di sini ada work file structure type-nya, kita pilih date regular frequency. Date regular frequency ini untuk data dengan tipe time series. Untuk undate ini untuk data tipe cross section, dan untuk balanced panel ini untuk data panel. Undate atau unstructured nih menggunakan untuk data cross section. Data cross section ini yaitu data yang diambil dalam satu waktu dan banyak tempat. Sedangkan untuk regular frequency ini data yang diambil dari satu tempat dan banyak waktu. Dan data panel ini adalah gabungan antara cross section dengan data time series. Untuk penelitian kali ini, saya menggunakan data time series karena meneliti di satu tempat, yaitu Indonesia, dan di banyak waktu, yaitu dari 2004 hingga 2019. Maka kita pilih untuk strukturnya regular frequency. Untuk frekuensinya itu saya memilih bulanan sesuai dengan data yang telah diambil, yaitu dimulai dari Oktober 2004 sampai Oktober 2019. Selanjutnya kita klik OK. Pada bagian ini sesuai yang telah saya jelaskan tadi, pertama-tama kita membuka aplikasi FUSE, lalu memilih create a new FUSE work file. Lalu pada struktur type ini kita pilih date regular frequency karena kita menggunakan data time series. Jenis data pun ada 3, yaitu data cross section, data time series, dan data panel atau data gabungan. Setelah itu kita memilih date specification-nya. Saya memiliki monthly, yaitu bulanan sesuai dengan frekuensi data yang saya miliki. Nah, selanjutnya itu kita akan mengimport data dari Excel ke aplikasi FUSE, yaitu dengan memilih quick, lalu kita klik empty group. Baiklah, selanjutnya kita akan memasukkan data dari Excel ke dalam aplikasi FUSE, yaitu dengan mengklik menu quick di sini. Kita pilih empty group, lalu edit series. Kita buka file data yang ada di Excel. Ini sudah saya blok, lalu kita copy. Kita buka kembali aplikasi FUSE dan kita paste.
Setelah itu kita save data ini dengan cara klik freeze di sini dan kita klik name. Kita beri nama table 1. Oke. Setelah itu kita akan melakukan regresi sebelum asumsi klasik, yaitu dengan cara mengklik quick, memilih menu quick, lalu kita pilih estimate equation. Adapun persamaan yang kita tulis yaitu HE sebagai variabel terikatnya, konstanta, lalu nilai tukar baik X1, HS sebagai X2 dan HMD. Setelah itu kita klik OK. Ini adalah tampilan dari regresi sebelum asumsi klasik. Adapun koefisien di sini belum bisa kita interpretasikan karena data ini belum diuji asumsi klasik, sehingga kita belum tahu apakah data ini normal dan tidak terjadi kesalahan di dalam data ini. Kita simpan dengan klik freeze, lalu name, kita beri nama regresi sebelum asumsi klasik. Di sini sebagaimana yang telah saya contohkan tadi, kita memasukkan data dari Excel ke aplikasi Fuse. Setelah itu kita simpan datanya, lalu kita melakukan regresi sebelum asumsi klasik seperti yang telah saya jelaskan tadi dengan memilih menu quick dan mengklik estimate equation. Dan ini adalah hasil regresi sebelum asumsi klasik dan belum dapat diinterpretasikan. Selanjutnya yaitu adapun uji asumsi klasik ini, kita dapat persamaan regresinya, yang mana dalam penelitian ini harga emas sebagai variabel terikat sama dengan beta 0 sebagai konstanta ditambah beta 1 kali nilai tukar ditambah beta 2 dikali harga saham ditambah beta 3 dikali harga minyak dunia ditambah dengan error. Baiklah, adapun arti dari masing-masing variabel di sini, yang pertama akan saya jelaskan. Ini ada beta 0. Di sini ada beta. Pertama ada harga emas ini sebagai variabel terikat. Lalu ada beta 0. Beta 0 ini adalah konstanta, di mana ketika variabel bebas bernilai 0, maka variabel terikat atau di sini harga emas akan senilai dengan konstanta. Adapun untuk beta 1 yaitu ketika beta 1 naik satu satuan, ketika variabel nilai tukar yang koefisiennya itu beta 1 naik sebesar satu satuan, maka harga emas atau variabel terikat ini juga akan naik sebesar senilai beta 1 satu satuan. Begitupun dengan beta 2 dan beta 3. Ketika variabel bebas ini naik satu satuan, maka variabel terikat akan naik senilai koefisien variabel bebas sebanyak satu satuan. Adapun di sini ada error,
error ini adalah variabel bebas lainnya yang mempengaruhi harga emas, yang mempengaruhi variabel terikat tetapi tidak dimasukkan dalam persamaan ini, tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Adapun suatu persamaan akan dikatakan valid itu ketika mencapai blue. Blue ini adalah best linear unbiased estimator. Best linear unbiased estimator. Adapun untuk mencapai blue ini ada syarat-syaratnya, yaitu lulus asumsi klasik. Asumsi klasik ini terdiri dari 4 uji, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Adapun di sini yang dimaksud dengan keempat ujinya yaitu uji normalitas ini sendiri adalah menguji nilai residual pada regresi yang berdistribusi normal atau tidak, dan data itu dapat dikatakan normal jika sebagian besar dari datanya itu mendekati nilai rata-rata. Adapun penyebab normalitas ini terjadi, yaitu penyebab data tidak normal itu ketika banyaknya nilai ekstrim pada data yang diambil. Nilai residualnya itu sangat tinggi, dan cara mendeteksinya itu dengan metode Jar-Query-Bera, nanti akan saya jelaskan. Dan cara mengatasinya itu dengan menambah jumlah data, mentransformasi data menjadi logaritma, ataupun menghilangkan data-data yang ekstrim. Selanjutnya uji asumsi klasik itu, baiklah, akan saya contohkan uji asumsi klasik. Yang pertama itu normalitas. Dari halaman hasil regresi ini tadi, kita klik view, lalu kita pilih koefisien diagnosis, lalu kita pilih residual diagnosis, dan memilih menu histogram atau normality test untuk melakukan uji normalitas. Nah, di sini terdapat grafik yang menunjukkan distribusi datanya. Sudah saya pindahkan ke sini untuk lebih jelasnya. Nah, di sini terdapat probability dari metode Jar-Query-Bera ini sebesar 0,0006, yang mana probabilitas ini kecil dari 0,05. Maka dari itu data di sini dikatakan berdistribusi tidak normal. Lalu kita simpan tampilan untuk ini. Kita beri nama uji normalitas. Setelah itu, adapun uji asumsi klasik yang kedua, yaitu uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah ada korelasi yang kuat antar variabel bebas. Dalam uji multikolinearitas ini sendiri, kita akan menguji apakah ada korelasi yang kuat antar variabel bebas dalam suatu penelitian. Untuk menghilangkan adanya masalah multikolinearitas ini adalah kita dengan menghilangkan variabel yang berpengaruh lemah. Misalnya, ada dua variabel bebas yang sangat berkorelasi kuat sehingga melemahkan pengaruh terhadap variabel terikat. Maka salah satu dari variabel bebas ini
kita hilangkan dari penelitian, tidak kita pakai datanya agar variabel bebas yang dipakai ini bisa berpengaruh terhadap variabel y-nya. Adapun cara mendeteksi masalah multikolinearitas yaitu dengan metode VIF atau variance inflation factor. Dan cara mengatasi masalah multikolinearitas ini yaitu dengan memperbesar ukuran sampel, dengan menghilangkan salah satu variabel bebasnya, ataupun menggabungkan data menjadi data panel, atau melakukan transformasi data menjadi regresi log. Baiklah, akan saya contohkan. Kita bisa memilih view, coefficient diagnosis, dan variance inflation factor. Setelah kita save uji normalitas ini, kita klik view, coefficient diagnosis, dan kita pilih variance inflation factor. Di sini kita melihat terdapat nilai center VIF-nya yang sudah saya pindahkan ke dalam tampilan sini. Kita mendapati di sini nilai VIF-nya itu kurang dari 5. Maka ketika nilai VIF itu kurang dari 5, itu mengartikan bahwa tidak terjadinya multikolinearitas. Artinya seluruh variabel bebas ini berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya. Maka dari itu kita tidak perlu melakukan perbaikan atau penyembuhan terhadap multikolinearitas karena tidak ditemukan masalah dalam multikolinearitas. Kita save tampilan ini dengan mengklik freeze, name kita ubah menjadi uji multikolinearitas. Baiklah, kita akan melakukan uji asumsi klasik yang ketiga, yaitu uji heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas ini sendiri adalah kita akan menguji apakah ada korelasi yang kuat antara variabel bebas dengan error. Adapun cara untuk mendeteksinya itu ada berbagai metode. Ada metode Brown's, Pagan, Godfrey, ataupun Harvey, Glatzer, IRC, atau lain-lain. Dan untuk mengatasinya itu kita juga dapat melakukan transformasi model atau persamaan menjadi log, menggabungkan data menjadi data panel, ataupun menambah variabel bebasnya. Baiklah, kita akan melakukan uji heteroskedastisitas. Sini adalah tampilan VIF tadi. Kita klik view, kita pilih residual diagnosis dan heteroskedasticitas test, heteroskedasticity test. Pada bagian tipenya itu, pada bagian specification kita pilih tipe Glatzer. Lalu kita klik OK. Berikut adalah tampilan dari uji heteroskedastisitas. Ini sudah saya pindahkan ke dalam PPT. Berikut adalah hasil dari heteroskedastisitas. Di sini terdapat probabilitas dari F-nya itu kurang dari 0,05, yaitu hanya sebesar 0,0412, yang mana ini berarti
terjadi masalah multikolonialitas dalam penelitian ini. Lalu selanjutnya, uji asumsi klasik selanjutnya itu adalah uji autokorelasi. Sebelumnya dapat kita simpan tampilan ini dengan mengklik freeze, name, kita beri nama uji heteroskedastisitas. Adapun uji autokorelasi ini adalah untuk menguji apakah ada korelasi yang kuat antara error dengan error. Dan uji autokorelasi ini dikhususkan hanya untuk data time series. Adapun cara mengatasi masalah autokorelasi ini yaitu dengan melakukan transformasi model menjadi log ataupun menambah data variabel bebasnya. Baiklah, ini adalah tampilan dari uji heteroskedastisitas tadi. Kita menuju pada uji autokorelasi. Kita pilih menu view, lalu kita pilih residual diagnosis, dan untuk uji autokorelasi ini kita menggunakan serial correlation LM test. Berikut adalah tampilan dari hasil uji korelasi. Di sini didapat bahwa probabilitas F-nya itu sebesar 0,000, yang mana ini berarti kecil dari 0,05, maka dapat kita simpulkan bahwa dalam penelitian ini terjadi masalah autokorelasi. Dikarenakan di sini saya hanya membandingkan data penelitian skripsi mahasiswa, maka di sini saya tidak melakukan penyembuhan terhadap masalah-masalah yang terjadi. Saya hanya membandingkan dan mengoreksi data yang digunakan dalam penelitian tersebut. Adapun saya akan menjelaskan cara mengatasinya, yaitu dapat melakukan transformasi data, yaitu mengubah persamaan model regresinya kepada model log. Adapun model regresi yang digunakan ini adalah model linear dan dapat karena data ini adalah model regresi linear, maka kita akan melakukan penyembuhan dengan mengubah data ini kepada model log linear atau model logaritma dengan cara menambahkan log dalam semua uji asumsi klasiknya. Caranya itu sama, kita mengulang cara yang tadi, bedanya hanya kita menambahkan log di setiap di awal persamaannya. Pada tampilan autokorelasi ini kita save dulu uji autokorelasi. Kita pilih di sini quick, lalu kita pilih estimate equation. Baiklah, caranya hampir sama dengan yang uji asumsi klasik yang pertama, hanya kita menambahkan log di awal persamaan regresinya. Kita pilih menu quick, lalu kita pilih estimate equation. Dan untuk specification equation-nya itu kita tambahkan log di depannya, sehingga menjadi log log
Lalu kita dapat persamaan regresi log. Seperti ini. Kita dapat persamaan regresinya itu yaitu log harga emas sama dengan 7,70 ditambah dengan 0,26 log nilai tukar ditambah 0,72 log harga saham dan ditambah 0,05 log harga minyak dunia. Dengan probabilitas dari nilai tukarnya ini 0,03, yang mana ini berarti nilai tukar berpengaruh signifikan terhadap harga emas di Indonesia. Untuk variabel kedua yaitu harga saham dengan probabilitas 0,00, ini berarti harga saham berpengaruh signifikan terhadap harga emas di Indonesia. Dan untuk HMD, harga minyak dunia, itu probabilitas sebesar 0,32, yang mana berarti variabel harga minyak dunia ini berpengaruh tidak signifikan terhadap harga emas di Indonesia. Selanjutnya kita melihat untuk multikolinearitasnya. Kita simpan dengan nama regresi setelah regresi log. Lalu kita lihat multikolinearitasnya. Kita pilih koefisien diagnosis, lalu kita pilih variance inflation factor. Berikut adalah hasilnya. Kita dapat bahwa nilai derivatifnya ini untuk variabel X1, nilai tukar ini berpengaruh signifikan terhadap harga emas di Indonesia karena VIF-nya sebesar 3,9 kecil dari 5, dan X2 nya ini berpengaruh signifikan. X2 harga saham berpengaruh signifikan terhadap harga emas di Indonesia, dan harga minyak dunia juga berpengaruh signifikan terhadap harga emas di Indonesia menurut uji multikolinearitas. Selanjutnya kita lihat uji heteroskedastisitas. Kita simpan dengan nama multikolinearitas log. Lalu kita menuju pada hasil heteroskedastisitas. Kita klik view, kita pilih residual diagnosis dan heteroskedasticity test. Kita pilih specification-nya itu Glatzer. Berikut adalah hasil dari uji heteroskedasticity. Di sini didapat bahwa probabilitas F-nya itu kurang dari 5, yang mana ini mengartikan bahwa masih terjadi heteroskedastisitas karena kita tidak melakukan transformasi data seperti menambah data atau mengubah variabelnya, sehingga tidak terjadi perubahan. Selanjutnya, untuk uji autokorelasi, sebelumnya ini kita save freeze name dengan nama heteroskedastisitas log. Selanjutnya itu kita melihat hasil uji korelasinya dengan mengklik menu view, koefisien diagnosis,
residual diagnosis dan kita pilih serial correlation LM test. Berikut adalah hasil dari uji korelasi, uji autokorelasi. Yang mana probabilitas F-nya itu sebesar 0,00, artinya masih terjadi masalah autokorelasi di sini. Sama dengan heterogenesitas tadi, nilai ini tidak berubah karena kita tidak melakukan penyembuhan, kita hanya membandingkan dan menguji hasil skripsi saja. Lalu kita dapatkan regresi modelnya, kita save dengan nama autokorelasi log. Dan kita dapat mengambil regresi lognya itu dengan cara klik menu estimate. Untuk specification-nya sudah benar, dengan menambahkan log di setiap variabelnya. Dan ini adalah tampilan dari regresi log. Didapatkan persamaan dari regresi model log, yaitu logaritma dari HE harga emas adalah sama dengan 7,70 ditambah 0,6 log nilai tukar ditambah 0,72 log harga saham ditambah 0,5 log harga minyak dunia. Di sini nilai errornya itu sudah hilang karena kita sudah melakukan uji asumsi klasik. Baiklah, selanjutnya kita interpretasikan data persamaan regresi ini. Di sini pada regresi log 7,70 ini berarti ketika variabel bebas dari nilai tukar, harga saham dan harga minyak dunia itu bernilai 0, maka harga emas akan senilai dengan 7,70. Kedua, untuk nilai tukar sebesar koefisiennya sebesar 0,26, ini berarti ketika nilai tukar naik sebesar 1 satuan, maka harga emas juga akan naik sebesar 26% 1 satuan. Begitupun untuk harga saham, ketika harga saham naik 1 satuan, maka harga emas juga akan naik sebesar 72% harga 72 1 satuan. Dan untuk harga emas dunia, ketika naik 1 satuan, maka harga emas juga akan naik sebesar 0,05 1 satuan. Di sini arti 1 satuan itu misalnya apakah itu kilogram, ton, ataupun yang lainnya. Lalu di sini kita melihat probabilitasnya. Probabilitas dari sebelumnya di sini semuanya bernilai positif. Maka dari itu ketika variabel bebasnya ini meningkat, juga akan menyebabkan peningkatan pada variabel terikatnya. Untuk probabilitasnya ini, X1 nilai tukar ini berpengaruh signifikan terhadap harga emas dengan probabilitas 0,03. Yang pertama itu nilai tukar X1 berpengaruh signifikan terhadap harga emas dengan probabilitas 0,03, dan yang kedua harga saham berpengaruh signifikan terhadap harga emas dengan probabilitas 0,00, dan yang ketiga harga minyak dunia berpengaruh tidak signifikan terhadap harga emas karena probabilitasnya lebih dari 0,05, yaitu sebesar 0,32. Adapun di sini R2 sebesar 0,89, itu artinya variabel bebas yang mana
nilai tukar, harga saham dan harga minyak dunia ini 89% mempengaruhi harga emas, yaitu variabel terikat, yang mana 11% lainnya ini dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.